Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pembahasan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Komaria Sado, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya untuk memberikan pemahaman saya tentang budaya positif dan praktik baik saya yang sudah saya lakukan di sekolah. Saya ingin membuka presentasi saya dengan sebuah pantun. Dan tolong Bapak Ibu Guru sambung dengan cakep ya. Oke. Dari Dulolong membawa besi, singgah sebentar membeli bakso. Izinkan saya membawa presentasi, walaupun hanya intermezzo. Ya, materi yang akan kita bahas di kesempatan kali ini tentang budaya positif terdiri dari beberapa konsep, yaitu pertama adalah perubahan paradigma, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kenapa hal ini penting? Karena dengan budaya positif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk perkembangan dan pertumbuhan potensi anak didik kita. Bapak Ibu, saya mohon berdiri sebentar. Oke. Tolong kita senyum sedikit selama 30 detik saja, kalau tidak lama. Ya. Oke. Oke. Ya, silahkan duduk kembali Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah membantu saya. Oke. Ke slide yang berikutnya Bapak. Oke, paradigma, perubahan paradigma. Tadi Pak saya meminta Bapak Ibu untuk tersenyum. Ada yang tersenyum lebar, dan ada yang tidak tersenyum. Ternyata kalau kita ingin tersenyum ataupun tidak, saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu untuk tersenyum ataupun tidak, walaupun saya meminta Bapak Ibu untuk tersenyum. Inilah yang disebut dengan miskonsepsi pada kontrol menurut teori kontrol. Yang pertama, guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif seperti kalau kita memberikan hadiah itu dapat bermanfaat, memang bermanfaat untuk awal jangka pendek, tapi untuk jangka panjang tidak. Yang berikutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kemudian contoh, misalnya ketika guru memberikan tugas, kita tidak bisa memaksa anak untuk mengerjakan tugas. Ada saja anak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi kita sebagai guru tidak bisa juga untuk mengontrol ataupun memaksa anak untuk mengerjakan tugas ataukah tidak. Perubahan paradigma. Ya, jadi dari awalnya kita menggunakan stimulus respon, kita beranjak ke teori kontrol. Untuk stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan seperti kita, sama seperti kita. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan tersendiri. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya perilaku itu semuanya memiliki tujuan. Orang lain dapat mengontrol saya untuk menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, ternyata yang bisa mengontrol diri kita untuk tersenyum atau tidak seperti tadi hanyalah diri kita sendiri.
kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, memaksakan orang untuk melakukan sesuatu dengan segala bujukan itu pasti gagal, ya. Yang menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baik. Dan yang terakhir, model berpikir kalau menurut stimulus respon ada yang menang, ada yang kalah. Tapi menurut teori kontrol, semua itu menang dan menang. Poin yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Motivasi yaitu dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Artinya kita melakukan sesuatu karena ada tujuan. Tujuannya apa? Ada 3 teori motivasi, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang menjadi orang seperti apa yang kita inginkan atau seperti apa yang kita hargai menurut nilai-nilai yang kita percaya. Untuk yang bagian pertama dan kedua, ini adalah motivasi eksternal yang lahir dari luar diri kita. Yang bagian yang ketiga, yang berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita percaya, itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Sebagai guru, kita harus berusaha menumbuhkan motivasi yang internal dalam diri anak murid kita. Poin yang berikut adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya dipercaya secara umum dan diyakini secara umum. Contoh nilai-nilai kebajikan, misalnya profil pelajar Pancasila yang kita pelajari, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Contoh lain, misalkan ibu nenek bisa bentuk. Ibu nenek setiap pagi datang pagi. Kenapa ibu nenek mau datang pagi? Ibu nenek mau datang pagi karena untuk agar bapak kepala merasa memberikan pujian? Tidak. Kenapa ibu nenek mau datang pagi? Disiplin. Disiplin waktu. Berarti ibu nenek menghargai waktu, ya. Nah, itu juga keyakinan, nilai yang ibu nenek yakini bahwa kalau saya datang pagi, itu artinya saya menghargai waktu, disiplin waktu, ya. Seperti itu nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri anak agar dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena nilai tersebut, nilai-nilai yang dia yakini, bukan karena dorongan dari luar seperti hukuman ataupun penghargaan yang tadi. Oke? Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri. Bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, mengontrol setiap tindakan yang kita lakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal seperti yang tadi saya bilang, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman yang merupakan motivasi eksternal. Disiplin yang gagal itu kalau kita menghukum. Misalkan jika anak datang terlambat, Pak Iskan, apa yang akan Pak Iskan lakukan kalau anak murid Bapak terlambat? Mengikuti pelajaran. Pak Iskan boleh? Pak Iskan, kira-kira kalau anak itu terlambat dibuat apa Pak Iskan? Pilih sampah atau kotoran.
Nah, kira-kira kalau pilih sampah atau kotoran itu, adakah hubungannya dengan terlambat? Menurut Pak Iskak? Ya, pilih sampah atau kotoran termasuk ke dalam hukuman. Kita bisa menyakiti anak juga merasa tidak nyaman kepada kita. Ya, murid akan merasa takut, mereka terpaksa melakukannya. Murid menyembunyikan kesalahan, bahkan kadang-kadang murid bisa merasa rendah diri dan tidak menghargai atau malu. Yang berikut, disiplin yang gagal itu kalau kita memberikan penghargaan. Misal, kalau anak mendapat nilai 100, kita memberikan hadiah, ternyata itu juga tidak efektif. Karena untuk anak yang tidak mendapatkan hadiah, justru akan membuat hubungan dia dengan kita sebagai guru akan rusak. Yang berikut juga bisa mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa menghukum dengan sistem ranking, karena ada yang bertinggi, ada yang tidak. Penghargaan juga dapat merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Disiplin yang berhasil itu kalau kita bisa menggunakan konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi itu kalau kita sudah membuat satu peraturan dan kita menetapkan, misal kalau terlambat 10 kali aturan sekolah, terlambat 3 kali, maka akan dipanggil orang tuanya. Itu namanya konsekuensi. Namun tetap konsekuensi ini juga hanya berpengaruh pada jangka pendek. Konsekuensi perlu monitoring yang berkelanjutan, perlu stimulus dan respon. Jika dia terlambat, apa yang harus dia lakukan? Itulah yang disebut stimulus dan respon. Yang berikut, konsekuensi juga membuat murid menghormati peraturan. Dan yang terakhir, konsekuensi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Murid jadi kurang merenungi apa yang kesalahan yang dia buat. Karena dia tidak tahu kalau salah seperti ini nanti apa yang akan terjadi kepada dia. Maka disiplin yang berhasil yang berikut adalah restitusi. Untuk restitusi, murid akan merasa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada menyelesaikan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Terus murid juga memegang kontrol untuk dirinya sendiri, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, tadi sudah disebutkan ada restitusi ya. Restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin diri pada murid. Restitusi sendiri merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak yang salah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia tahu di bagian mana dia salah dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya. Ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua, restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Restitusi juga bukan merupakan tawaran karena paksaan, karena mereka mencari solusi sendiri atas masalah yang mereka hadapi, jadi bukan karena kita sebagai guru yang menawarkan solusi untuk mereka. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Apa yang mendasari tindakan tersebut, itulah yang akan kita cari dengan menggunakan restitusi. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara restitusi, hukuman, maupun konsekuensi. Misalkan kasus jika seorang siswa tidak melakukan piket harian. Kita akan memberikan hukuman kalau gurunya menghadir dia, menghukum siswa tersebut dengan karena kamu tidak mengerjakan piket, maka hormat bendera. Itu hukuman. Kalau tidak ada hubungan antara piket dan hormat bendera. Piket itu berhubungan dengan apa, Bapak Ibu?
berhubungan dengan kebersihan, dengan cleanliness. Itu aja. Itu namanya hukuman. Kemudian guru marah-marah pada murid dan murid akan menjadi takut, malu, serta akhirnya dia dendam dengan kita. Jika dia tidak mengerjakan piket, kemudian kita menerapkan konsekuensi, maka kita melihat aturan yang ada di sekolah. Kalau guru memberikan konsekuensi untuk karena dia tidak mengerjakan piket, maka dia menyiram tanaman dan membersihkan WC. Sama-sama ada nilai kebersihannya, ya. Kemudian atau guru juga bisa menegur dengan tegas dan siswa atau guru juga bisa mengingatkan ke siswa, umpama jika kalian tidak mengerjakan piket sesuai aturan sekolah, kalian harus membuat apa? Biasanya kita sudah memberikan aturan-aturan yang ada dan konsekuensi yang sudah ada. Kemudian kalau menurut restitusi, maka guru akan berdiskusi dengan murid, menanyakan alasan kenapa dia tidak mengerjakan piket, kemudian menanyakan kira-kira kalau tidak mengerjakan piket tadi itu berhubungan dengan nilai yang mana tadi, nilai kebersihan. Dari situ kita mengajak anak untuk mencari solusinya. Apa yang bisa dia perbuat kalau dia tidak mengerjakan piket? Ya, anak yang menentukan solusinya, bukan kita. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Misal peraturan tentang memakai helm jika bersepeda motor. Bapak Adi boleh membantu saya? Oke. Kalau kita berkendara dengan menggunakan sepeda motor, kita harus menggunakan helm. Kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm? Pentingkah menggunakan helm saat berkendara dengan sepeda motor, Bapak Adi? Penting. Kenapa harus menggunakan helm? Menjaga agar tetap aman. Jadi ini peraturan yang dibuat. Ternyata kalau menggunakan helm itu agar kita tetap aman, ya. Nah, dari peraturan ini kalau kita hanya menggunakan peraturan, maka akan berpengaruh pada jangka pendek saja. Kadang kita malas menggunakannya karena tidak pakai helm pun tidak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kita meyakini kalau memakai helm itu sangat penting untuk keamanan kita, keselamatan kita, maka kita akan menggunakan helm walaupun tidak disuruh, gitu ya. Itulah kenapa keyakinan lebih penting daripada peraturan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan untuk membentuk keyakinan kelas dengan cara berdiskusi dengan siswa. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal tadi sesuai dengan nilai-nilai yang tadi sudah kita bahas, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Dari kita berdiskusi dengan murid, menentukan dulu peraturan yang ada. Dari peraturan itu kita gali menjadi keyakinan kelas, keyakinan yang berdasarkan peraturan-peraturan itu, sehingga akan menumbuhkan lingkungan yang positif dan aman, dan akhirnya lahirlah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak, minimal 7 lah gitu. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan dan diterapkan untuk semua warga sekolah. Juga diubahkan untuk kalau dia di kelas, maka semua warga yang ada di kelas. Kalau di sekolah, semua warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah serta pemerintah. Inilah keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 12 MIA. Maaf, di sini kurang terang. Mula-mula kami berdiskusi dengan anak untuk menentukan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Kemudian mereka menempelkan di kelas.
papan. Setelah itu dicari keyakinan-keyakinannya, keyakinan apa yang ada pada nilai-nilai tersebut. Kita sepakati dan ditulis, serta juga ditandatangani keyakinannya. Poin yang berikut, sebelum kita sambung, Bapak Ibu, saya mau kita bermain sebentar, ya. Kalau saya mengucapkan ular, Bapak Ibu mengucapkan pendek, gitu ya. Ular, pendek, oke. Kalau saya mengucapkan cacing, Bapak Ibu mengucapkan panjang, oke. Cacing, panjang, oke. Berikutnya lagi, kalau saya mengucapkan ular, tadi ular pendek ya, tapi tangannya dibuat begini, ular pendek, cacing panjang, oke. Kebalikannya, ular pendek, cacing panjang. Oke, kita tes dulu ya. Ular pendek, oke. Pendeknya segini Bu, pendek tapi tangannya panjang. Cacing pendek, oh sorry, panjang. Ya, berarti masih ada konsentrasi ya. Ulangi dulu ya, sekali lagi. Cacing panjang. Oke, ular pendek. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke poin yang berikut, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, tadi kita sudah mengatakan bahwa setiap tindakan itu karena ada tujuan. Tujuannya itu adalah yang ini, memenuhi kebutuhan dasar dia. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan terhadap kasih sayang dan cinta atau rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Ada satu kasus yang ingin saya bahas, misalnya seperti apa nih? Maaf, saya dulu. Untuk bagian kebutuhan bertahan hidup yang tadi, bertahan hidup itu kebutuhan yang menyangkut kebutuhan yang harus kita penuhi, seperti makan, pakaian, ataupun perumahan. Oke. Kebutuhan akan kasih sayang itu atau rasa diterima kalau kita merasa diterima, cinta. Sedangkan kebebasan kalau dia perlu untuk bebas melakukan sesuatu berdasarkan kemauannya dia. Kesenangan kalau dia ingin senang, dan kekuasaan itu artinya dia kebutuhan karena dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menguasai sesuatu. Ya, pindah ke slide berikutnya. Ada satu kasus yang ingin saya berbagi dengan teman. Misalkan Ibu Julaika adalah wali kelas 10, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda sebagai Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Bapak Ibu lakukan menurut Bapak Ibu jika Tommy melakukan hal itu dengan alasan yang pertama. Ternyata setelah ditanya, Tommy punya alasan adalah, Ibu, saya itu lapar, orang tua saya tidak membawakan saya bekal makan siang. Kira-kira tadi kebutuhan apa yang akan dia penuhi untuk bagian yang ini? Bertahan hidup. Dia butuh makan, jadi dia bertahan hidup. Coba lihat jawabannya, bertahan hidup. Alasan yang kedua mungkin yang Tommy katakan, alasan kedua, dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan. Kira-kira kebutuhan mana yang dia penuhi? Ibu Nenek bisa bantu? Dia senang kalau temannya perhatikan dia. Maka kebutuhan yang mana tadi yang dia penuhi? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Coba kita lihat. Oh, cinta, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Dia kepingin untuk diterima oleh teman-temannya. Ternyata Ibu Nenek pintar sekali, hebat sekali. Ya, alasan yang ketiga mungkin karena dia ingin teman-temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan apa yang mau dia penuhi, Bapak Andi?
Iya, benar sekali. Alasan yang kelima, keempat. Alasan yang keempat. Alasan keempat. Alasan keempat yang Tommy katakan yaitu merasa bosan karena bekal makan siang yang dibuat oleh ibunya itu hanya satu macam, seperti itu terus setiap hari. Jadi dia merasa bosan. Dia kepingin untuk merasakan bekal dari teman-temannya yang lain. Rasa bekal teman-temannya itu seperti apa? Kan bisa? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang mau dia penuhi kalau seperti ini? Kebebasan. Coba kita lihat. Ternyata memang dia kepingin bebas untuk merasakan makanan yang berbeda-beda. Alasan yang terakhir mungkin. Oke, alasan yang berikut mungkin kalau ditanya, dia menjawab, ibu saya iseng karena saya senang kalau lihat ekspresi teman-teman saya yang kesal kepada saya itu terlihat seperti sangat lucu ibu. Maka kebutuhan apa yang dia ingin penuhi di sini? Kepuasaan. Coba lihat. Oh, kesenangan. Dia senang kalau teman-temannya punya muka itu lucu. Maka dipenuhinya dengan cara mengganggu teman-temannya. Ya. Kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan anak agar kita bisa menyediakan pembelajaran seperti apa dan bisa menyelesaikan masalah anak, membantu mereka untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, kita tinggal ke poin berikut yaitu posisi kontrol. Sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang akan kita pelajari, ya, yang diterapkan di kelas, yaitu 1 posisi sebagai pembuku, yang kedua posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga posisi sebagai teman, keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh kasus untuk 5 posisi kontrol yang ada. Misal kasus terlambat ke sekolah. Jika kita sebagai penghukum, maka kita akan marah. Kamu ini selalu saja terlambat, cepat jongkok. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita mungkin menggunakan kata agak lebih lembut, tapi membuat anak itu menjadi mudah merasa bersalah. Barangkali ibu bilang, berapa kali ibu bilang, jangan terlambat lagi. Ibu tuh kecewa sama kamu, membuat anak itu merasa bersalah. Posisi sebagai teman. Nah, kali ini tidak apa-apa kamu terlambat ya, tapi jangan ulang lagi. Sekarang masuk sudah ke dalam kelas. Itu kita sebagai teman. Posisi sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya mereka melihat aturan sekolah. Kita melihat menghubungkan antara permasalahan dengan aturan sekolah. Misal kalau tadi tidak terlambat dengan sekolah, kita masuk sekolah jam berapa anak? Sudah berapa kali kamu terlambat? Jadi kalau kamu terlambat, apa sih konsekuensi menurut aturan sekolah? Itu pemantau. Dan yang berikut posisi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, apa yang guru akan mengucapkan? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa sih yang kamu yakini? Bagaimana cara kamu untuk tidak mengulangi kesalahan ini? Kita menanyakan ke anak apa? Saya sebagai seorang guru, sebaiknya posisi kita adalah sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya. Nah, sebagai seorang guru yang baik, maka lebih baik kita berada pada posisi manajer. Kalaupun tidak bisa sebagai pemantau. Jangan sekali-kali kita sebagai pembuku membuat merasa bersalah atau sebagai teman. Ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kita bersama-sama murid mencari solusi permasalahan untuk dirinya. Tapi solusi itu harus berasal dari murid. Posisi manajer mengacu pada restitusi,
yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, untuk melakukan posisi manajer ini ataupun menerapkan kebiasaan restitusi yang tadi, kita bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk melakukan restitusi berdialog antara guru atau orang tua dengan murid. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah, terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap kesalahan itu manusiawi agar anak tidak merasa minder, tidak merasa bersalah. Setiap kesalahan itu manusiawi. Biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak bermaksud untuk mencari salah ataupun benar. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah, kita mencari tahu apa sih alasan anak melakukan sebuah tindakan. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi sehingga dia berbuat salah. Maka kalimat yang bisa kita gunakan yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melukai orang lain? Langkah yang ketiga dari restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memicu atau memunculkan motivasi internal yang ada pada dirinya. Biasanya kita menggunakan tindakan kalimat apakah nilai yang kita yakini atau kita percaya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kamu buat. Oke, ini adalah contoh penerapan yang sudah saya buat segitiga restitusi pada kasus membuang sampah sembarangan. Oke, Ibu Siti melihat Safar membuang sampah sembarangan. Ternyata Safar tidak sengaja membuang sampah karena sedang asik menjelaskan tugas kepada temannya, sedangkan tempat sampah jauh dari posisi mereka duduk. Kemudian saya memanggil Safar, melakukan diskusi dengan Safar mencari tahu apakah alasan dibalik dia membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu Guru, mari kita perhatikan, ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah untuk masalah tadi membuang sampah sembarangan. Mari silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Safar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Safar tahu kenapa Ibu memanggil Safar ke sini? Karena tadi Ibu melihat saya membuang sampah sembarangan. Iya, tadi Ibu sempat melihat Safar membuang sampah sembarangan. Menurut Safar, apa yang sudah Safar lakukan itu sudah baik? Tidak, Bu. Tidak apa-apa ya Safar ya. Semua orang itu memang pernah berbuat kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memperbaikinya ya? Safar bisa ceritakan ke Ibu kenapa tadi Safar membuang sampah sembarangan? Karena tempat sampah jauh dari tempat duduk kami, Bu. Dan kami sedang mau menjelaskan tugas kepada teman-teman. Oh, bagus sekali ya kalau Safar mau berbagi pengetahuan dengan teman-teman. Tapi apakah yang Safar lakukan tadi dengan sampah sembarangan sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Tidak. Kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah Safar langgar? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Benar sekali ya Safar ya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan,
kita akan terhindar dari penyakit Safar. Eh, Safar bisa memberikan ibu kira-kira apa yang bisa Safar lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Safar lakukan? Bisa Bu, Apa yang bisa Safar lakukan? membuang sampah pada tempatnya dan membuat poster tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oh, bagus sekali ya. Kalau Safar sudah mau membuang sampah pada tempatnya dan Safar juga bisa membuat poster. Kira-kira kapan Safar akan mulai melaksanakan apa yang sudah Safar tadi janjikan? Mulai besok Bu. Mulai besok. Untuk membuat poster, Safar bisa membuat poster? Bisa Bu. Bisa. Ya, kalau gitu Ibu tunggu ya apa yang sudah Safar janjikan. Nanti kalau Safar masih menemukan kesulitan, Safar bisa konsultasi dengan Ibu ya. Ya. Sekarang Safar sudah boleh kembali ke kelas dan juga bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrudin Umar. Saya dari kelas 12 MIA. Perasaan saya setelah melakukan diskusi, saya merasa lega karena masalah saya sudah teratasi dan saya bisa memperbaiki diri saya. Iya, selesai. Langkah yang pertama, statuskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagian yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, di bagian menstabilkan identitas tadi, saya menyapa murid, Safar, kemudian menanyakan kabarnya dulu untuk menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini saya menanyakan apa sih alasan dari Safar membuang sampah tadi. Setelah menanyakan alasan Safar membuang sampah, kemudian langkah berikutnya adalah saya mulai menanyakan keyakinan yang diyakini oleh Safar. Kira-kira kalau membuang sampah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan solusi apa yang bisa Safar lakukan? Oke, jadi tadi katanya Safar dia sudah melanggar kalau dia membuang sampah tidak sesuai dengan keyakinan, yaitu menjaga kebersihan. Nah, maka dia menawarkan solusi untuk membuat poster untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan dia juga berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang serupa di kemudian hari. Alhamdulillah baik Pak. Mut lagi ngapain? Saya lagi makan Pak. Tidak piket hari ini? Maaf Pak, hari ini saya piket Pak. Oh tidak apa-apa. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa hari ini Mut tidak melaksanakan piket? Saya merasa bosan Pak, karena setiap hari saya melaksanakan piket Pak. Oke, baik. Tapi bagaimana dengan teman-teman, perasaan teman-teman Mut kalau Mut saja sudah berpikiran seperti Kepada mereka. Oke. Mut mestinya tidak dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Masih pakai kelas kita tentang kebersihan Pak. Oke. Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Mut lakukan untuk mengatasi hal ini? Bagaimana kalau kedepannya saya yang menjadi koordinator untuk tugas piket Pak? Oke, baik. Apa yang Mut inginkan ini nanti Bapak coba memfasilitasi biar kita cari jalan keluarnya supaya ke depan Mut tidak malas lagi dalam melaksanakan piket. Oke? Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Guru untuk kesempatan dan waktunya. Inilah sedikit praktik baik yang sudah saya lakukan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah dengan membuat keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semua? Sehat. Hari ini sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kita membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan? Tidak, hanya tersebut. Ya. Kalau gitu tahu peraturan sekolah? Tahu. Atau jangan terlambat. Ya. Kita akan kertas sticky note ini. Kalian tolong tuliskan aturan-aturan apa yang harus kita lakukan di sekolah, ya? Ataupun di dalam kelas. Nanti di kelas. Tempelkan di papan. Kerja tugas tepat waktu. Sudah semua? Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah. Duduk di belakang dan diam saja. Duduk di belakang dan diam saja. Dan diam Saja. saja. Oke. Sudah semua? Berdoa sebelum mengalami Sudah. aktivitas. Oke. Manfaatkan waktu dengan baik. Jangan main HP ketika guru sedang menjelaskan. Keempat, masuk tepat waktu. Kelima, kerja dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Keenam, mendengar yang sedang berbicara. Oh, yang ini yang kelima kita boleh samakan dengan yang kedua ya. Berarti yang kedua hapus saja, mengerjakan tugas. Nanti di bagian bawah ini sudah ada kerja dan kumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian yang berikutnya menjaga kebersihan kelas. Yang ketujuh menghargai dan menghormati guru. Oh saja. Boleh lebih spesifik berarti kita saling menghormati saja gitu. Ya. Oke. Jangan hanya di guru yang dihormati, masa teman sesama tidak dihormati. Menghargai dan menghormati. Oke, sesama. Kemudian berdoa sebelum pelajaran. Diam saat guru sedang menjelaskan. Kalau ini maksudnya dia mendengarkan, berarti sampai ke atas. Yang ini boleh dihapus ya, kan sama dengan atas. Menghormati sesama teman ya, itu sama dengan tadi menghargai dan menghormati. Ini boleh menjadi eksekusi. Tidak membuli. Mungkin tulisannya saya salah, tapi pokoknya begitu. Tidak membuli, berarti kita lihat lagi karena itu konteksnya lain. Tidak menggunakan nama hewan, berarti membuli tadi ya. Kerja tugas penuh tanggung jawab. Boleh sama kayak atas, kerja dan menunjukkan tugas tepat waktu. Duduk di belakang dan diam saja. Oh ini boleh saling menghormati dan menghargai sesama ketika sedang berbicara ya. Menjaga kerapian kelas dan kebersihan kelas. Sepakat yang ini? Oke, kok sedikit anakku sayang. Kita sepakat yang ini? Sepakat. Langkah setelah kita menuliskan peraturan dan yang sudah kita buat, itu kita mengubah. Yang ada kalimat yang kurang, kalimat yang negatif kita ubah jadi kalimat yang lebih berbau positif. Oke. Jangan ribut di kelas. Itu positif atau negatif? Negatif. Kalau positifnya kira-kira bagaimana? Bilang. Hah? Menjaga ketertiban di kelas. Menjaga ketertiban di kelas. Oke. Jangan bermain HP ketika ibu sedang menjelaskan. Ada yang bisa mengubahnya jadi yang lebih positif? Menghormati guru, Menghormati guru, apalagi? sedang menjelaskan begitu. Kelima, kerja dan kedua ya. Berarti yang kedua hapus saja, mengerjakan tugas. Nanti di bagian bawah ini sudah ada kerja dan kebersihan kelas. Sepakat yang ini? Sepakat. Yang ada
tidak membuli. Sepakat? Oke. Kan Ibu kasih contoh dulu ya. Misalkan kalau mengendarai sepeda motor berarti harus menggunakan helm ya. Oke. Kenapa harus menggunakan helm? Karena itu peraturan. Karena itu menjaga keselamatan. Nah, itulah nilai yang benar. Kira-kira kalau menjaga ketertiban di kelas itu nilai apa yang terkandung? Menghargai. Yang mengumpulkan tugas tepat waktu, tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan HP ketika diizinkan guru. Nilai apa lagi kira-kira? Halid tahu? Iya, saling menghargai juga Sapa. Iya. Bagian ini juga saling menghargai gitu ya. Nah, masuk tepat waktu. Disiplin. Oke. Yang kedua adalah disiplin. Keempat, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin boleh. Yang berikutnya, mendengarkan yang sedang berbicara. Menghargai boleh, apa lagi? Menghormati juga boleh. Jadi saling menghargai sudah kita tanamkan di kelas kita, yaitu yang pertama kita harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Sepakat dengan yang ini? Sudah sepakat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ardianto Rasang, guru di SMA Negeri Alor Kecil. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan restitusi yang dilakukan oleh Ibu Siti Komaria Sado untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Perasaan saya sangat senang dan juga banyak hal yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan ini, terutama pengalaman tersendiri bagaimana mengatasi peserta didik agar kedepannya bisa mewujudkan sekolah dan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang setelah melakukan praktek penerapan tentang budaya positif di lingkup SMA Negeri Alor Kecil tempat saya mengajar. Saya sudah bisa membuat keyakinan kelas, menyelesaikan masalah menggunakan restitusi, maupun melakukan sosialisasi atau berbagi tentang budaya positif rekan-rekan guru di SMA Negeri Alor Kecil. Saya senang bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sana, dan juga dengan murid-murid untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya belajar bagaimana berkolaborasi, bagaimana mengajarkan
orang dewasa. Saya senang karena rekan-rekan guru begitu berantusias dalam mengikuti sosialisasi yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan dan melalui sosialisasi ini, semua guru, semua murid dan warga sekolah lainnya bisa berpartisipasi dalam menumbuhkan budaya positif yang lebih baik di lingkup SMA Negeri Alar Kecil, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi guru maupun bagi murid dalam mengembangkan potensi dan kemampuannya secara menyeluruh.